Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Miss Ana. Kali ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Di video ini kita akan membahas tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Yuk disimak video selengkapnya. Perbedaan panas dan suhu. Energi panas atau juga disebut kalor didefinisikan sebagai sebuah bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu. Sedangkan suhu atau temperatur didefinisikan sebagai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, kalor itu energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Sedangkan suhu hanyalah ukuran untuk menyatakan tingkat panas atau dingin dari sesuatu. Kalau kalor penyebab, maka suhu itu akibatnya. Sumber energi panas. Sumber energi panas merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi panas. Jadi, semua benda yang dapat menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Nah, sekarang coba tebak, apa sumber energi panas terbesar di bumi? Ya, benar. Sumber energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Matahari sebagai sumber dari segala sumber energi yang ada di muka bumi. Selain matahari, ada juga sumber energi panas yang lain, yaitu api. Api juga merupakan sumber energi panas. Jadi, semua benda yang menghasilkan panas disebut energi panas. Perpindahan panas. Panas dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, perpindahan panas melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas secara merambat dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Jadi, konduksi adalah perpindahan panas secara merambat dan hanya terjadi dalam benda padat saja. Contoh perpindahan panas secara konduksi yaitu ujung sendok terasa panas jika dimasukkan ke dalam makanan yang panas. Ujung sendok itu akan panas karena panasnya merambat melalui sendok. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, contohnya udara atau angin. Nah, terjadinya angin darat dan angin laut itu juga termasuk perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas terjadi pada suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Contoh lain konveksi, pada saat merebus air akan mendidih secara merata. Nah, itu terjadi perambatan secara konveksi. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Jadi, perpindahan panas secara radiasi itu secara langsung tanpa adanya zat perantara. Contoh dari perpindahan panas secara radiasi, sampainya panas matahari ke bumi itu berlangsung secara radiasi. Contoh lain dari perpindahan panas secara radiasi adalah ketika kita dekat dengan api unggun, badan akan terasa panas atau hangat karena panas dari api unggun akan merambat secara langsung ke badan kita sehingga kita merasakan panas. Ketiga perpindahan panas juga bisa terjadi pada saat yang bersamaan. Contohnya, saat kita merebus air, ketika kita memegang gagang panci akan terasa panas. Itu adalah bukti bahwa panas merambat secara konduksi. Nah, ketika airnya mendidih, itu adalah perambatan panas secara konveksi. Air mendidih secara merata. Sedangkan untuk radiasi terjadi pada saat api yang langsung mengenai pancinya. Nah, ini adalah salah satu contoh perpindahan panas yang bisa terjadi pada saat yang bersamaan. Konduktor dan isolator.
Konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh dari bahan konduktor yaitu ada tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, baja, raksa atau merkuri, dan perak. Nah, itulah alasan kenapa alat masak banyak terbuat dari aluminium, karena supaya dapat menghantarkan panas dengan baik, karena bahannya bersifat konduktor. Sedangkan isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh bahan dari isolator yaitu ada gelas, plastik, keramik, karet, kayu, bol, kain, gabus, dan kertas. Nah, itulah alasannya kenapa gagang sendok masak terbuat dari kayu, karena kayu bersifat isolator. Sebagai tugas menyelidiki perpindahan panas secara konveksi, alat dan bahan yang perlu disiapkan: segelas air panas, es batu, air matang suhu ruang, 1 buah kantung plastik, 1 buah karet gelang, dan pewarna makanan. Langkahnya, terlebih dahulu membuat es batu berwarna dengan cara mencampurkan pewarna makanan ke dalam air matang dan membuatnya menjadi es batu. Setelah es batu siap, siapkan 1 buah gelas berukuran sedang, berisi air panas, dan masukkan es batu berwarna yang sudah dibuat sebelumnya. Amatilah apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut. Catat hasil percobaan kalian. Thank you for watching this video. See you again on the next video. Don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.